pukul 9 pagi hari Rabu. Kita mau jalan-jalan ke utara, ke Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Demak mungkin. Kita sedang menyusuri jalan raya Jogja Semarang. Jalannya cuma begini aja, nggak ada yang istimewa. Kita sambil Q&A, banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di grup Facebook, di komentar YouTube. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum sama Yuli. Apa aja pertanyaannya, kita jawab bersama-sama. Kita jawab dari pertanyaan pertama ya Mas. Pertanyaan pertama, perkenalan. Siapa kita sebenarnya? Nama saya Agus Widarto, orang biasa panggil saya Agus. Di Facebook juga namanya Agus Widarto, Instagram juga Agus Widarto, semuanya Agus Widarto. Memang namanya aslinya itu. Navigator saya, kameramen, nah, kalian udah tahu namanya Yuli. Instagramnya Yuli Dewi Kunti, Facebooknya Yuli Dewi Kunti juga. Saya biasa panggil dia, panggil nama, jadi mungkin nama dia sudah familiar buat kalian. Dari SMA ya Mas? Ya lebih dari 30 tahun saya panggil dia nama, ini nggak pernah panggil yang lain, panggilnya dari dulu ya Yuli. Sampai sekarang kita udah tua. Tua, nggak mau tua. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kedua, saat jalan-jalan touring kok anak nggak pernah diajak, terus di rumah sama siapa katanya? Kebetulan anak kami cuma satu, umur sekarang udah 23 tahun. 2 tahun yang lalu dia lulus dari sekolah, kebetulan sekolahnya Ikatan Dinas di salah satu kementerian. Sekarang dia lagi menjalani ikatan dinas, ditempatkan di Sumatera. Jadi kita anak cuma satu, jauh ya, seperti itu. Berdua kita cuma gabut kalau mau ngapa-ngapain. Nah, selanjutnya. Saat tidur di mobil, kaca mobil dibuka apa ditutup? Dibuka. Kenapa Mas dibuka juga sedikit? Memang harus dibuka, bahaya kalau di mobil ditutup, apalagi kalau pakai AC. Kebetulan mobil ini AC-nya saya nggak aktifkan, jadi kalau tidur di mobil harus dibuka minimal 5 cm, 5 atau 10 cm sirkulasi udara di semua jendela. Nah, terus pertanyaannya nanti, biasanya kan banyak nyamuk di situ. Antisipasinya kita pakai lotion anti nyamuk. Jadi tidur tetap enak, nyamuk nggak keganggu. Nggak diganggu nyamuk. Nggak diganggu sama nyamuk. Apalagi waktu itu kita tidurnya di Lombok. Kita tidur di pinggir pantai itu, banyak nyamuk sekali, tapi ya kita pakai lotion itu sebelum tidur. Jadi tetap tidur enak. Ini ada pertanyaan yang tadi udah dijawab, pakai AC atau enggak, kalau hujan terus gimana? Enggak, kita nggak pakai AC. Untuk khusus mobil ini kita nggak pakai AC. Memang kita sengaja supaya lebih menikmati perjalanan. Ya, kalau hujan, ya itu seperti di video yang kemarin pernah kita bahas juga, waktu pas kebetulan hujan, jendelanya dibuka semua. Terus pakai sampo dilap pakai kain kering, sudah nggak bakal ngembun itu kaca. Kita pernah bahas waktu kita jalan-jalan ke Prambanan waktu itu hujan kan. Ada pertanyaan lagi ya Mas?
radiator di langsung atau otomatis? Kipas radiator tadinya langsung, tapi saya balikin lagi ke otomatis. Jadi 70 derajat kipas nyala. Karena kita hidup di udara dingin, jadi pagi hari perlu warming up mobil. Jadi perlu panas stabil, baru bisa jalan, baru kita pakai untuk jalan. Oke. Terus air radiator nambah tiap berapa kilometer? Kebetulan kita pakainya water coolant. Jadi udah lama sekali saya sampai lupa kapan terakhir saya nambah air radiator. Tambah. Tapi ingatku waktu itu di Sumbawa nambah air radiator. Sampai sekarang belum. Itu pun cuma mungkin 1 gelas. Lanjut. Lanjut ya. Yang kesekian ya. Bagaimana keamanan selama dalam perjalanan? Keamanan. Kalau kita jalan ke timur, saya jamin aman. Orang timur keramahannya istimewa. Kita belum nyoba jalan ke barat. Jalan ke barat nanti pengalamannya seperti apa kita belum bisa cerita. Tapi kalau ke timur, sampai ke timur pun aman sekali. Jadi jangan khawatir kalau jalan ke timur masalah keamanan. Orangnya ramah-ramah. Lanjut. Aman nggak masak nasi sambil jalan? Nah, jadi kalau kita masak nasi memang harus sambil jalan karena Mesin harus nyala. Takut akinya tekor, mesin itu harus hidup. Tapi perlu diingat, kita pernah punya pengalaman satu kali kita masak nasi pas musim hujan, pas datang hujan. Itu jangan sekali-sekali kalian lakukan. Karena apa? Setelah airnya mendidih, di magic jar itu airnya mendidih kan keluar uap. Uapnya itu kan banyak sekali. Sedangkan hujan ini ditutup, dibuka sedikit. Kita nggak pakai AC, nggak kelihatan jalan sama sekali. Jadi bahaya kalau masak nasi di dalam mobil saat hujan. Kalau nggak hujan sih aman-aman aja. Iya, bahayanya tuh kita nggak bisa lihat nggak bisa lihat jalan. Selanjutnya ya Mas, Ya, pada saat bawa barang di roof rack ditegur polisi atau enggak? kita ribuan kilometer perjalanan selalu bawa barang di roof rack karena memang mobil kita kecil, jadi nggak bisa ditaruh di dalam mobil. Dan selama itu pula kita belum pernah ditegur sama polisi. Mungkin karena ketinggiannya masih proporsional. Mungkin. Saya juga belum tahu aturannya seperti apa. Pokoknya selama perjalanan belum pernah ditegur. Ya itu antara dua, kita nggak menyalahi aturan atau kita menyalahi aturan tapi polisinya kasihan sama kita, ada mobil jelek ini kasihan. Mau jalan-jalan kan? Ya jadi beribu-ribu kilometer kita jalan, kita belum pernah ditegur polisi. Malah polisinya ikut minta foto pernah di Sidoarjo kan. Di Sidoarjo malah kita tanya sama polisi, polisinya minta foto sama kita, sama mobil kita. Selanjutnya ya Mas, Ya, selama perjalanan ada kendala mesin apa enggak? selama perjalanan nggak pernah, sama sekali nggak ada kendala mesin. Kita hanya tahunya isi bensin, jalan lagi, isi bensin, jalan lagi. Mobil ini andalan. 4.000 km mungkin ini mobil nggak ada kendala sama sekali. Udah dibawa kemana-mana. Bahkan setelan platina pun nggak berubah. Lanjut. Ada pertanyaan Mas ini. Kok sayang mobil tuanya dipakai untuk road trip seperti ini gitu. Katanya seperti itu. Jadi ceritanya begini, mobil ini bertahun-tahun dulu saya punya pikiran seperti itu. Jadi mobil ini selama bertahun-tahun tuh hanya menunggu di garasi. Dia jalan tuh hanya paling weekend kalau ada
acara komunitas, kopdar atau apa, kita pakai mobil ini. Selain kegiatan itu, mobil ini hanya diem di garasi. Sampai suatu saat, nggak tahu saya tersadar atau saya terhilap, timbul pikiran mobil ini harus kembali lagi seperti fitrahnya sebuah mobil. Mobil itu harus bisa mengantarkan kita kemanapun. Jadi dengan pikiran itu saya, yuk mulai sekarang kita pakai mobil ini, kita jalan kemana kita mau pakai mobil ini. Ya, jadinya seperti ini, seperti yang sekarang. Kalau dibilang sayang, dulu pernah saya lakukan seperti itu, ternyata ya buat apa sih kita punya mobil hanya di garasi aja, nggak pernah jalan. Sekarang malah bangga ya Mas, Ya, sedikit sekarang. bangga. Maksudnya mobil tua bisa sampai mana-mana. Orang juga pada heran, ini plat nomornya jauh sampai di mana-mana. Ya ceritanya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Mas. Kecepatan rata-rata selama road trip dan perbandingan konsumsi BBM-nya. Kalau kecepatan rata-rata seperti sekarang kita jalan di 50, 60, ya sesuai situasi aja, sesuai kondisi jalan juga. Kita nggak pernah bawa mobil yang ngoyo, yang cepet-cepet, itu nggak pernah, karena kita sadar juga mobil kita mobil tua. Buat apa sih kita cari kecepatan juga buat apa? Kalau konsumsi bahan bakar, pernah saya metode full to full di Lombok, dari Mataram Mandalika, putar-putar Mandalika, Selong, kembali lagi ke Mataram, itu full to full ketemu 1:16,2. Itu karena jalannya bagus, rata, tidak ada tanjakan, tidak ada macet. Ya namanya aspal Mandalika, kalian bisa bayangkan seperti apa. Tapi untuk konsumsi bahan bakar selama perjalanan di jalan raya seperti ini, kita jatuhnya dari 1 liter itu untuk 13 km rata-rata. Ya macet, ya tanjakan, ya segala macam, namanya jalan di jalan raya seperti itu. Tapi itu tanpa AC. 113 itu tanpa AC. Bagi saya masalah konsumsi bahan bakar nggak terlalu pikirkan, karena kita pikirkan mobil tua itu yang penting sehat. Kalau sudah sehat, nanti bisa irit, itu istilahnya kita dapat bonus. Tapi yang pasti sehat. Buat apa sih mobil irit-irit tapi nggak sehat, mogok, trouble lagi, malah bukan ngirit itu namanya, tambah boros ya. Lanjut. Oke, pertanyaan terakhir. Apa tuh? Apa ya? Bentar, harus update dulu. Yang fotoin dan videoin siapa? Kan kita pergi cuma berdua. Iya, kadang Ada yang penasaran, banyak yang penasaran. ya, teman-teman bang, yang mau fotoin siapa? Emang kalian bawa tuyul? Enggak, jadi kalau kita di tempat wisata itu kan banyak orang-orang yang jual jasa, foto, jual souvenir. Terutama saya tuh suka sama anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil yang jualan tuh sering saya mintain tolong ke mereka, tolong ambilin video, ambilin foto sama kita, nanti kasih uang berapa, daripada lu jual-jualan. Dan mereka selama ini mereka itu senang dengan itu, mereka senang. Jadi memang banyak yang penasaran, kok kalau pergi berdua kok bisa ambil foto berdua, ambil video berdua, siapa yang fotoin? Jadi nggak beli dagangannya, tapi kita ambil jasanya untuk foto-fotoin ya Mas. Istilahnya mereka jualan gelang 20.000, ya udah saya kasih kamu 20.000, gelangnya simpen aja nanti dijual, tapi kalian fotoin saya. mereka senang. Ya, itu Ya. cukup, udah pertanyaannya segitu. Ya, jadi kira-kira banyak pertanyaan yang dari teman-teman tanyakan ke kami, kira-kira seperti itu. Semoga nggak penasaran lagi dengan apa perjalanan kita selama ini. Udara sudah mulai panas, kita sudah masuki Kabupaten Semarang.
Kabupaten Semarang udaranya sudah mulai panas, nggak sedikit lagi ya. Oke, cukup sampai di sini. Kita lanjut nanti video kita jalan-jalan di Semarang. Dan jangan lupa like, comment,